Oke, kembali jumpa di podcast Main Bola persembahan dari Radar Jogja. Hai. Ya, ini yang kemarin sedih soal PSIM kalah, ini sekarang senyum, ini Sleman full senyum. Full senyum. Karena Lord Kopong ya. Oke, hasil cukup positif diraih oleh PSS Sleman di laga pembuka Championship, menjamu Persiba Balikpapan. PSS Sleman unggul 2-1 melalui dua pemain asingnya, nampaknya Kleberson dan Tocantins. Ya. Oke. Saya langsung tanya ke Pak Nanto. Hasilnya gimana nih Pak? Evaluasinya Pak, PSS Sleman? Ya, kalau sebenarnya untuk PSS ini ya hasil yang wajar ya. Karena dari kualitas materi pemain, terus kemudian persiapan, itu sebenarnya PSS ini sangat siap sebenarnya menghadapi Championship ini gitu kan. Cuma kemarin yang mengejutkan ini justru dari Persiba Balikpapan. Ya kan? Saya agak terkejut melihat menyaksikan penampilan dari Persiba itu loh. Mereka itu tidak selayaknya seperti tim-tim dari Liga 2 yang musim lalu itu banyak mengandalkan kekuatan, kemudian fisik dan juga kecepatan. Tapi di luar dugaan Persiba ini menampilkan permainan yang penuh taktis sebenarnya gitu kan. Jadi mereka tidak sama sekali itu nggak main kasar, nggak main keras gitu, nggak sama sekali gitu, dan nggak mendepankan ritme yang cepat, tapi mereka mampu mengatur ritme gitu kan. Terus kemudian yang jadi mengejutkan lagi, pemain-pemainnya ini mayoritas mereka itu pemain muda semua Pak. Iya, muda. Pemain muda dan rata-rata lokal semua. Maksudnya dari sekitaran Kalimantan, Banjarmasin gitu loh, Balikpapan gitu, yang memang binaan-binaan mereka dari situ. Dan ini kredit poin tersendiri meskipun tadi malam gagal membendung PSS ya. Tapi ya kita patut salut lah, hormat dengan Persiba ini ya. Meskipun Persiba ini menjadi lawan dari PSS Sleman dan mereka main tandang loh. Dan ini pertandingan pertama itu, dan mungkin kualitas pemain nama besar itu jauh di bawah dari PSS Sleman ya. Yang kita tahu kan backbone-nya PSS Sleman ini kan dari musim lalu ini kan banyak yang nggak berubah kan. Iya. Jadi dua pilar utama mereka yang kata Kopong ini, Pak Kleberson sama Tocantins ini benar-benar menjadi menjadi kekuatan sendirilah bagi PSS. Jadi kemungkinan besar dua pemain ini nanti sampai akhir musim mungkin akan menjadi penentu lolos tidaknya dari PSS ini ke Superliga musim depan gitu. Kalau kedua pemain ini bermain dengan performa seperti kemarin terus ya, tadi malam terus, saya pikir jalan PSS untuk menembus Superliga ini ya sedikit lebih cerah gitu kan. Ya tinggal bagaimana nanti pelatih, tim manajemen ini mengatur ritme saja agar tim ini benar-benar tampil stabil terus panjang musim ini. Karena bagi saya tadi malam, pertandingan pagi malam ini memang menggambarkan sebuah pertarungan teknik dan taktik sebenarnya. M. Nasuha di kursi pelatih Persiba ya, meskipun ini pelatih muda tapi wah luar biasa. Saya pikir kredit poin tersendiri lah bagi Nasuha ini. Maksudnya dia bisa arrangement timnya ini menjadi tim yang cukup bisa bertaji ya menghadapi PSS yang memang sudah punya nama besar dan pemain-pemain yang pengalaman ini. Keunggulan PSS itu terletak pada pengalaman sebenarnya Pak. Pengalaman dari pemain-pemain PSS dan kematangan mereka sebagai seorang pemain profesional. Nah ini yang tidak dimiliki oleh Persiba kemarin itu. Jadi meskipun PSS ini kebobolan dulu ya Bang ya, lewat penalti ya, tapi mereka tidak panik dan mereka tetap bermain seperti gaya mereka, sehingga akhirnya faktor pengalaman ini yang mengalahkan Persiba gitu kan. Persiba ini kan pemain-pemainnya minim pengalaman. Memang ada beberapa pemain yang punya
jam terbang tinggi di Liga 2 musim lalu seperti Rizadi Fauzi, tapi kan nggak dipakai kan, dia hanya masuk di babak kedua, itu pun juga nggak banyak, ya kan, nggak banyak pengaruhnya bagi performa tim secara keseluruhan. Justru pemain-pemain baru seperti sayap mereka, kipernya, kemudian 3 pemain asing mereka yang ini juga pemain asing ini baru semua di Liga Indonesia, Pak. Yang di Balikpapan itu, Pak? Yang di Balikpapan, 2 dari Jepang, dan mereka mainnya ini bukan di liga-liga elit Asia Tenggara atau Asia gitu. Mereka mainnya di Liga Kamboja sama Liga Laos gitu kan. Dan ini cukup menarik juga. Nah, ternyata memang kualitas mereka juga oke lah untuk main di Super League, Championship gitu kan. Jadi ini saya pikir tadi malam PSS ini agak kesulitan karena memang racikannya Nasuha ini juga cukup oke di Balikpapan. Nah, hal yang membedakan antara PSS dengan Persiba ini pengalaman pemainnya gitu kan. Itu saja sebenarnya. Nah, ini menjadi menjadi warning juga bagi PSS karena Mas Kim ya, Pong ya. Mas Kim ini kan main terus di Liga 1 ya. Baru musim ini turun di Liga 2 ya. Dan Mas Kim itu waktu interview dengan kamu ya, Pong ya. Dulu kan sempat ditanya toh perbedaan antara Liga 1 dengan Liga 2 gitu kan. Liga 1 ini lebih ke taktikal gitu kan. Lebih ke taktikal dan mengedepankan skill, teknik, strategi. Tapi kalau Liga 2 ini justru dominan pada fisik. Tapi ternyata dari beberapa pertandingan sebelum pertandingan PSS kemarin, ada beberapa tim yang sekarang itu bermain teknik, lebih mengedepankan teknik dan strategi, bukan fisik. Contoh Deltras Sidoarjo. Kemarin saya lihat itu Deltras lawan Persela Lamongan, memang tidak sampai selesai ya. Tapi Deltras ini beda dengan Deltras musim lalu, yang lebih mengedepankan speed, power dan teknik sama kecepatan, kekuatan sama fisik. Tapi mereka lebih mengedepankan teknik gitu. Terus kemudian Adi Aksa itu yang menang 2-0 di di Sumatera, di Persiraja. Persiraja kalau nggak salah ya. Terus kemudian satu lagi ini yang jadi kuda hitam nih. Ya, jadi kuda hitam di Jawa Tengah ini, Persiku Kudus. 4-0 ya. Dan mereka mainnya kemarin, Bang, itu nggak mengandalkan fisik loh, Bang. Lebih pada teknik loh. Maka dan luar biasa menghadapi PSIS ya. Semarang ya. Yang dibesut oleh temannya Mas Kopong. Ini saya nggak tahu Pak Kaudin ini mikir apa ya, Bang. Ya kan. Digulung berapa? 4-0 di Jatidiri. Ya, ini memang luar biasa. Nah, ini persaingan di grup timur ini semakin ketat. Ya kan? Terus kemudian Persipura itu kalah 3-2 dari Palu. 1-1. Masa 1-1? Persipura? Persipal Palu. Seri 1-1 apa kalah 3-2? 2-3. Berarti banyak tim yang mengejutkan berarti. Banyak mengejutkan gitu kan. Kemudian belum lagi Tornado. Wah, ini Tornado itu mainnya juga oke. Nah, yang sedikit mengejutkan yaitu Persela Lamongan gitu kan. Dengan bermaterikan pemain-pemain yang pengalaman meskipun usianya juga tidak muda lagi dan banyak pemain naturalisasi. Tapi ternyata dan dilatih oleh Aji Santoso ya. Tapi ternyata juga belum bisa menghentikan perlawanan dari tamunya Deltras Sidoarjo ini. Nah, ini Pak, jadi ini menarik. Sekarang ini jadi agak sedikit berubah, agak sedikit berubah ya. Malah 0-0 ya Persipura ya. Ya, ini menarik. Jadi peta persaingan ini agak sedikit berubah, tapi ya kita bersyukur PSS ini tetap menjadi PSS. Dan gaya mainnya waktu turun ke Liga 2 nih, ke Championship itu nggak berbeda dengan waktu mereka masih di Liga 1. Jadi kekuatan kerjasama tim, kemudian kuat di belakang, kemudian tangguh di
tengah dan juga opportunities di depan ini masih terjaga. Ya. Nah ini kita berharap nanti sampai akhir musim ini tetap stabil. Yes. Ya. Mungkin itu Pak. Oke, Bang, reaksi dari Pak Ansari Lubis ini seperti apa, Bang? Ya, Mas, ini kan pertandingan perdana ya. Ya. Pertandingan perdana ini ya semua tim pasti merasakan hal yang sama. Artinya pertandingan ini pertandingan yang sangat berat ya dari segi mental. Apa kan ini Mas, mesti kan banyak pikiran ngono kata anak pemain ya. Pikiran apa? Ya Pakai utang. kudu menang ngono kan pertandingan awal iki. Awal kan masih mikirkan pertandingan berat ya semua tim ya. Ya tapi ya memang kelihatan sih waktu babak pertama itu skema dari PSS Sleman ini kurang berjalan. Di lini tengahnya belum bisa mengalirkan bola-bolanya untuk Tokantin di di babak pertama. Ini skema dan permainan dari PSS nggak jalan. Akhirnya kan di babak pertama ini kan mereka terbobolan terlebih dahulu tadi itu. Handsball Pak Jajang di kotak penalti itu. Di VAR itu ternyata dan gol. Dan di babak pertama saya lihat itu PSS ini susah sekali membongkar pertahanan dari Balikpapan. Ya memang tidak berjalan. Nah, setelah itu babak kedua melakukan beberapa rotasi. Kim Jeffrey setelah Kim keluar ya. Kim menggantikan si siapa? Digantikan. Digantikan Iksan Pratama, terus si Fares digantikan sama larnya aku. Pemain muda juga ya. Alvareza, Arda Alvareza, terus Pak Jajang digantikan Salman. Nah, akhirnya kan Pak Jajang maksudnya digantikan Salman. ganti Pak. Oh iya Salman, tapi posisinya Salman nggak di posisinya Pak Jajang ya? Enggak, Kevin ke Di tengah. Salman di back kiri itu. Akhirnya kan dari rotasi-rotasi itu bisa dan Dion waktu di tengah dipindah di sayap kiri. Nah, itu kan akhirnya kan bisa membongkar pertahanannya Balikpapan. Nah, itu Mas, misalnya ada skema yang tidak jalan di babak pertama. Pak Ansari bilang memang ada skema yang tidak jalan ya? Komennya seperti itu. Terus kemudian diganti di babak kedua. Babak kedua Atas usulan bersama. Usulan bersama. Bukan apa? Bukan Atra Usra dan Ansari. Iya. Ya mestinya Mas ya, mestinya. Tapi Usra nggak mendampingi ya? Enggak. Cuma ini jajarku Mana dia? Jajarku. Oh di sampingmu berarti. Berarti Coach Sustra ini nggak mendampingi PSS tapi mendampingi Kopong. Iya Bang. Masih puteran apa dia? Ora Mas, rangane apa bengok-bengok tetep kok. Hah? Oh dia tetap bengok-bengok. Teriak-teriak memberikan instruksi dari atas ya. Mau bahasa Jawa bahasa Inggris. Suriname lah. Coba berarti. Terus apa lagi? Apa nih? Ya itu Usra tadi. Oh ya, Usra tetap di atas. Instruksi. Tetap instruksi, tapi tetap ning kono tetap nandur ruang tak kata analis ya. Nandur ruang. Ya. Pakai headset kalau nggak salah itu kemarin. Enggak lihat ya Pak. Karena aku lihat. Oh, pakai headset. Ya itu mesti kayak gitu kan. Katanya kan kemarin kan waktu saya wawancara sebelum pertandingan ini kan saya kan sudah dengar bahwa Coach Sustra ini regulasinya tidak bisa mendampingi ya. Nah itu mereka itu sudah simulasi Pak di pramusim ini ternyata sudah simulasi, udah latihan gladi resik gitu. GR. Bagaimana cara komunikasinya? Bagaimana cara komunikasinya, terus piye strategine ngono-ngono kae. Coach Ansari tetap ngadeg. Nah iki sing tim analis ning kae sing lungguh. Oh yang sebelahnya Coach Ansari. Coach Ansari tetap memberikan instruksi diri lah. Tapi instruksi utama tetap dari tribun. Dan pandangan dari tribun ini kan malah justru lebih bagus. Lebih luas. Ya. Lebih luas ya. Lebih luas. Viewernya itu lebih luas. View-nya. Viewernya pasukanmu. Itu TikToknya. Nah terus apa lagi Coach Sustra? Ada komentar dari Coach Sustra? Belum ada Pak. Dia belum ada. Nggak ngomong. Dan sekarang itu Pak, nggak kayak pramusim lalu ya. Kalau pramusim lalu itu kan pembagiannya waktu wawancara di lapangan itu kan Coach Sustra terus. Nah sekarang ini setelah kompetisi dimulai ini kok sudah Coach Ansari yang ngambil alih. Waktu coba PES juga. Waktu di lapangan juga sama Coach Ansari sekarang. Berarti pekerjaan Coach Sustra lebih mudah sekarang. Ya, lebih enteng ya. Kan ngelatih tok orang nemoni kopong. Nah, nemoni kopong kan waduh lewong kayak menah. Ya, yang menarik itu bagi saya kemarin itu adalah Patrick Injay. Nah, dia ini kayak pemain malas tapi apa ya? Dia posisinya apa sih Bang? DM. Tengah lah Mas. Enggak, dia habitatnya apa dia?
mainnya apa? Defensive midfielder apa? Defensif tapi iso maju. Nah, iya tapi makasih di pemain nomor 10, nomor 8, nomor 7. Nah, Pak gimana Pak ngeliat dia, Pak? Ya perannya Injay masih, kalau dari kacamata saya sih Bah ya ada peningkatan dibanding saat uji coba ya, yang kelihatan masih melambai gitu kan. Kemarin itu agak sedikit rodo ngoyo lah. Maksudnya begini, sebenarnya dengan posturnya yang tinggi, kemudian kualitas handling ballnya yang bagus, itu sebenarnya Injay ini punya potensi yang besar untuk menjadi metronom di lini tengah gitu kan. Tapi kelihatannya gayanya Injay ini kan memang bukan gaya gelandang yang eksplosif, tapi dia lebih mengandalkan stylish gitu kan. Pengambilan bolanya juga lebih stylish, dan sebenarnya dia tuh mencoba untuk bermain simple. Dia bermainnya itu sangat simple, jadi nggak pernah Injay itu pegang bola terlalu lama, nggak pernah. Bahkan dia begitu dapat bola pasti sering dia pantulkan langsung, dan dia jarang memegang bola itu lebih dari 4 detik, dihitung aja. Kemarin saya coba hitung waktu dia pegang bola itu, dapat bola 1-2 kali sentuhan langsung set, langsung 2 kali sentuhan set. Nah ini yang memang membedakan dengan pemain-pemain lain. Contoh kayak Rico. Rico terlihat eksplosif karena dia lama memegang bola. Karena positioningnya ini memang winger gitu kan. Nah, cuma ini Injay ini belum bisa diimbangi oleh pemain-pemain lain. Kayak Dion kemarin tuh juga masih terlalu lama memegang bola. Ya kan. Jadi jadi kadang bola-bola yang harusnya lebih simpel dialirkan menjadi lebih akhirnya bisa diantisipasi oleh pemain-pemain belakang dari Balikpapan. Sebenarnya pemain-pemain Balikpapan ini secara teknik ya, secara teknis individu itu kan sebenarnya juga nggak lebih bagus dibanding pemain PSS. Hanya saja mereka paham cara bagaimana bertahan dengan baik, itu kan. Mereka nggak begitu man to man kok, ya kan. Tapi mereka bisa membaca membaca permainan, dan positioningnya ini tepat terus. Jadi mereka nggak, keunggulan dari Persiba itu sebenarnya kemarin seperti itu. Beruntung ya, dalam beberapa kali serangan-serangan balik Persiba, PSS ini masih bisa membendung. Itu berkat yaitu pengalamannya dari Kleberson, juga powernya dari Pak Jajang. Pak Jajang ini meskipun pemain yang senior ya, tapi dia terkadang gunakan power loh. Iya kan, body dia kan, kecepatan dia, sampai akhirnya dia harus ditarik karena agak cedera tuh kemarin. Nah ini kan, yang beberapa kali kan sempat pemain-pemain wing kanan ya, wing kanan dari Persiba ini kan lepas dan langsung berhadapan dengan Pak Jajang di situ. Nah ini yang akhirnya terjadi tackle di situ, ataukah body charge dengan Pak Jajang, ya ini bola bisa diamankan. Kalau enggak memang pelanggaran itu. Nah, ini Injay ini memang agak sedikit beda ini ya. Cuma kalau orang Liga Indonesia, penggemar bola Indonesia, mesti banyak yang masih belum puas lah. Karena ada momen dia tuh ada bola depan nggak diambil, mau dilihatin aja. Itu males banget ini main ini. Ya kita nggak tahu apakah itu stylenya Injay seperti itu, tapi kan malas-malasan dengan posturnya dia. Ya kita lihat, nggak usah dengan pemain Persiba gitu kan. Coba kalau dia disejarkan sama Rico. Kan kelihatan jomplang sekali kan, Rico dan Dion gitu kan. Nah sebenarnya posturnya ini kan juga cukup oke kan. Nah yang kemudian yang masih belum dimanfaatkan dari Injay ini kan sebenarnya faktor corner ya, sepak pojok itu. Nah nanti mungkin PSS ini harus mencoba treatment khusus lah, melatih lagi pengambilan servis dari sepak pojok, karena dia punya postur yang cukup bagus lah. Dan dia kan sulit jatuh sebenarnya meskipun posturnya tinggi, karena dia cukup kekar sebenarnya ya Bang ya. Itu Pak. Ini kayak berat tuh, lari kayak berat tuh. Ayo ngono kuwi lah. Ya kalau orang tinggi gitu biasanya kaku Bah. Endurance kelenturan tubuhnya ini kurang. Ya memang itu bisa
dilatih, tapi karena memang ini gawan bayi gitu ya udah gitu kan. Enggak beda sama Corvin Alcita kan ya mungkin seperti itu tau, hampir seperti itu tau. Nek Alcita itu lebih lentur Pak, Pong. Tapi nek Inje ini memang kelihatan masih kaku gitu sebenarnya. Kata Bosman malas ngambil, minta aja ngambil, minta. Terus apa Bang? Dari pemain kemarin kayaknya Rico sempat komen ya? Ya. Apa dia komen apa? Ya sama kayak Coach Ansari ya. Apa namanya? Ya pertandingan pertama mesti sangat berat lah. Ya dirasakan semua tim mesti sangat berat. Kita tahu sendiri banyak tim-tim yang apa namanya bahkan bermain di kandang ini kalah. Nah ini alhamdulillahnya PSS ini bisa menang di kandang dan laga awal ini. Rugi nggak Rico? Enggak lah Mas, enggak, malah Rico itu malah sering ngasih instruksi ke teman-temannya, ayo fokus ya, ayo fokus lagi, ayo. Ya, dan yang kemarin cukup mengagetkan saya ini kan VAR ya sebenarnya. Ya, VAR bukan VAR-nya yang pertama kali diterapkan, tapi pengalaman pemain PSS ini dengan VAR itu kan sebenarnya bukan barang baru. Tapi malah mereka dihukum oleh VAR. Ya mungkin karena Pak Jajang musim lalu kan nggak main di VAR. Ini gitu kan. Ya itu guyonnya aja gitu kan. Cuma kan pemain-pemain Persiba ini meskipun mereka datang dari entah berantah lah, maksudnya kita juga nggak tahu asal dari mereka tuh secara pasti dari mana ya. Ada beberapa sih kayak Habibie, bekas pemain Liga 1 juga, dan beberapa pemain yang lain. Itu juga mereka malah seperti sudah terbiasa dengan VAR ini, jadi tidak melakukan pengambilan bola di kotak penalti yang sembrono gitu kan. Nah sebenarnya kemarin ini kan agak luar biasa ya, justru malah PSS yang kena hukuman handsball. Ya itu sebenarnya kalau kayak misalnya kayak Kevin kalau dia menutup bola di kotak penalti, tangan dia pasti nggak kemana-mana, ya kan? Sama dengan Cleberson, tangannya mesti di belakang punggung. Nah ini yang kebiasaan sebenarnya, kebiasaan yang bagus saat kita menghadapi pertandingan yang menggunakan VAR ini, Pak. Nah coba kemarin yang saya kaget justru malah PSS ini yang kena dulu gitu kan. Nah ini yang kedepannya mungkin agak sedikit lucu gitu kan. Yeah. Dan VAR di pertandingan pertama kemarin ini memang cukup berpengaruh ya. Kayak Deltras itu kemarin kan dapat penalti juga dari VAR itu, dan beberapa tim lain kayak Persiku kelihatannya juga dapat dari VAR. Tapi PSS sampai dapat penalti ya, tapi nggak jadi. Dua kali direview tapi nggak penalti. Tokandin waktu kena kiper itu. Terus kemudian ada yang handsball, itu dianggap handsball tapi kan sebenarnya badannya nutup ke sini gitu kan. Nah itu yang sebenarnya, nah ini apa ya, keberadaan VAR ini mengubah peta sebenarnya juga, dan juga mengubah hasil akhir dari sebuah pertandingan. Jadi dan selain itu tim-tim sekarang kita ini di pertandingan pertama kemarin kita kan nggak mendengar adanya protes pemain yang berlebihan. Nggak ada, Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Semuanya smooth karena ada VAR. Jadi ya I-League menerapkan VAR di Liga 2 ini juga cukup bagus lah. Bisa meredam gejolak-gejolak kan. Nah kalau musim kemarin kan, waduh, kita kan harus sebelum kita menyaksikan pertandingan Liga 2 kita harus bersiap dengan mata dan hati kita ya Bang ya. Pasti ada kejadian-kejadian yang luar biasa di pertandingan itu kan. Entah wasitnya diamuk atau kesalahan mengambil keputusan, pemain ngerubuti wasit secara berlebihan gitu kan karena protes. Nah, sekarang nyaris nggak ada gitu. Tapi wasit kemarin itu lumayan bagus ya Pak ya, karena dia punya pendirian saat VAR-nya Sleman itu dia punya pendapat yang beda. Iya betul. Kan? Ya jadi itu memang jadi gini, kalau misalnya wasit itu biasanya wasit itu kan setelah ada kejadian biasanya minta dicek, kalau enggak dari ruang VAR itu ada inisiatif untuk ngasih tahu wasit. Ini kemungkinan besar ada possible misalnya red card atau possible penalti. Terus
kan ada komunikasi. Kejadian yang mana kalau wasit di tengah ini nggak tahu gitu kan. Kemudian argumen wasit apa, argumen dari VAR apa. Kalau misalnya argumen keduanya ini nggak cocok gitu kan, nggak oke, biasanya wasit itu kan langsung ke layar VAR itu. Nah di situ akhirnya oh ini loh gini diputuskan kan. Nah sebenarnya kalau di Liga Inggris itu VAR itu rekaman percakapan antara wasit dengan wasit tengah dengan wasit di ruang VAR itu diperdengarkan. Maksudnya direkam dan saat ada protes itu diperdengarkan. Ada protes dari diperdengarkan. Nah, kalau kemarin waktu di pertandingan apa ya? Pertandingan yang menggunakan VAR itu justru wasit itu setelah review VAR dia menghidupkan mikrofonnya yang tersambung ke apa namanya sound stadion dan menyatakan bahwa keputusannya adalah ini gitu. Yang bersalah ini karena apa, pemain apa gitu. Jadi semua penonton itu tahu gitu kan. Nah mungkin kedepannya Liga Indonesia lebih bagus seperti itu. Tapi ini sudah sangat baik lah. Hanya kita nggak melihat adanya tonjok-tonjokan di dalam lapangan gara-gara ribut akibat keputusan wasit itu loh. Ya itu aja. Ini untuk mengurangi sebenarnya. Ya memang kadang meskipun ada VAR sudah persepsi wasit kan juga beda ya dengan apa namanya ya sekali lagi kejadian di lapangan ini sangat cepat gitu kan. Dan kadang VAR itu kalau direview dengan VAR itu malah kejadiannya terlihat lebih dramatis dari kejadian yang sebenarnya mungkin ini cuma kepaduk sikil pemain gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu nggak terlalu berat pelanggarannya. Kemudian direview dilambat gitu. Ini akhirnya terlihat dramatis dan akhirnya malah terjadi pelanggaran. Ya itu ya plus minusnya, tapi lebih banyak plusnya kalau saya sih melihatnya. Jadi ya ini mungkin akan menjadi sebuah keuntungan sebenarnya bagi PSS Sleman ya. Karena PSS ini kan sudah terbiasa musim lalu itu satu musim menggunakan VAR gitu kan. Nah sementara tim-tim lain ini mungkin yang terbiasa itu kan Barito, PSIS dan Sleman. Nah cuma PSIS ini nyari semua pemainnya ini kan berganti, ya kan. Sekarang pemainnya Pak Gaudi kita juga nggak kenal ya, nggak dengar nama-namanya ya. Ya mungkin ini belum pertandingan menghadapi PSIS ya. Kalau nanti menjelang pertandingan menghadapi PSIS pasti kita akan lihat lagi nih siapa pemain-pemainnya dari PSIS ya. Tapi kalau Barito itu kan mayoritas mempertahankan pemain-pemainnya gitu kan. Dan Barito kemarin juga bermain, saya nggak tahu kok, malah lebih mengedepankan fisik dibanding teknik malah. Yang mereka sebenarnya notabene ini tim dari Liga 1. Mereka menang 1-0 di menit akhir dari sundulan Renan Alves, ya kan? Karena buntu, akhirnya mereka mendorong si Teko ini Renan itu masuk ke depan. Akhirnya sundulan dapat di menit-menit akhir gitu. Itu mungkin Pak. Bang, apa yang buat Sleman itu buntu setiap permainannya? Ada nggak di Kepulauan Sari nggak? Ya mungkin dari apa ya Mas ya. Nah aku ngarani Mas, apa sebenarnya itu nggak disebutkan secara rinci ya. Nah aku ngarani mungkin positioning aja, posisi dari pemain-pemainnya aja itu. Mungkin nggak seperti yang apa ya, sing dekne main biasa nih lah. Maksudnya gimana posisinya? Kiper jadi striker atau gimana? Kalau mungkin tau Mas, apa maksudnya banyak yang absen nih loh, banyak yang absen juga. Siapa aja yang absen, Bang? Terence kenapa, Bang? Terence itu apa cedera iki loh, betis. Cedera betis. Itu sih Terence kan berpengaruh juga tau absennya Terence itu. Biasanya kan Coach Justra ini kan seneng main dari sisi pinggir tau biasanya. Nah, dongaran iki apa ya? Teknik tawon mobile nih loh. Kemarin pakai teknik tawon mobile loh. Ora rapati ya ta. Kemarin tawon apa? Tawon dras. Sing ngarani tawon mobile iki sapa? Enggak, ini Kak yang gojekan supporter. Oh, supporter. Di Instagram itu kayak di media sosial.
Tawon Mobile. Nah, kemarin kayaknya kan absennya Terence ini Tawon Mobile mengkor tawonnya mengkor Rikoda. Terus kok Untupe kurang. Untupe kurang. Iya. Nah, jadi kurang eksplosif waktu. Tapi Bang, masuknya Kim itu mainnya Kim jadi starter itu apakah itu memang skema yang diterapkan oleh Hustra selama latihan? Biasanya Kim itu habis cedera kan dia sering latihan sendiri. Kenapa dia pelatih memilih Kim ketimbang Iksan Pratama? Nah, Mas Kim itu waktu pramusim itu biasanya main di babak kedua. Kayak Mofu ngono kayak Mofu. Nah, kemungkinan ini Mas Kim ini yang dipilih ya. Karena leadershipnya, Mas. Karena dia manajer. Enggak, leadershipnya toh dia kan pemain senior yang juga bisa bahasa Indonesia nih ngombyongi apa? Mengayomi semuanya, mempersatukan baik pemain muda tua apa dia sangat bagus saya lihat waktu di latihan waktu bersama tim dia sangat bagus mengayomi tadi. Berarti kowe koyo nek main dhewe main fan football karo askreng ngono ya. Asal krenggongan. Itu seperti itu, Mas. Yang saya kira leadershipnya kalau dari yang dianu leadershipnya dari Kim itu. Kalau Pak Anto melihat dari sisi efektivitas antara Kim dan Iksan kemarin gimana nih, Pak? Sebenarnya jadi mungkin Kim ini kan lama nggak bermain ya, dan dia nggak turun dalam sebuah pertandingan yang tensi tinggi hampir satu musim kan, hampir satu musim. Jadi secara fisik kelihatan sekali Kim ini juga level fitnessnya itu belum sampai peak performance seperti performnya sebelumnya sebelum dia cedera. Dan kemudian kelihatannya cedera ini juga agak sedikit mempengaruhi penampilannya dari Kim. Kim ini tidak dulu Kim itu kan terlihat sangat mobile, pergerakannya itu pergerakan tanpa bolanya, kemudian aliran-aliran umpannya itu sangat dominan Kim ini, baik di Persib Bandung ataupun di PSS waktu musim pertama dan keduanya dia di situ. Tapi kemarin nyaris nggak terlihat, Pak. Sebenarnya sama Iksan ini juga hampir sama, belum mampu menampilkan performa terbaiknya dia gitu kan. Nah ini yang menjadi problem sebenarnya, sehingga penampilan PSS kemarin menjadi sangat monoton di babak pertama, sangat mengandalkan Rico saja gitu kan, Rico dan kemudian bola-bola langsung ke Tokandin gitu. Tapi kemudian setelah ada perubahan, Dion digeser ke sebelah kiri. Di situ berduet dengan Salman sebelumnya Salman Alvareza ini juga akhirnya menjadi lebih hidup ya. Dan kemudian masuknya Iksan ini juga sedikit tertolong oleh penampilan dari Dion dan Alvareza ini. Cuma kedepannya ini PSS ini harus membutuhkan pemain-pemain baru yang bukan pemain yang punya tipikal jembatan atau penghubung antara lini depan dan lini belakang. Itu sebenarnya Pak, itu. Seharusnya kan penghubung itu ada di Injay ya mungkin. Nggak begitu maksimal kayak Injay. Belum bisa seperti itu ya. Mungkin Lord Tahir ini bisa Tahir kenapa belum nggak diturunkan Pak? Pong. Mungkin skemanya dari pilihan pelatih belum atau mungkin. Tapi mereka dia masuk DSP nggak kemarin? Masuk Pak. Masuk ya. Udah pemanasan. Nah ya sebenarnya kan materi pemainnya PSS ini kan nggak kalah dengan tim-tim yang persiapannya lebih matang ya. Maksudnya persiapannya ini memang benar-benar kelihatan ambisius loh. Jadi PSS ini terlihat nggak ambisius, tapi materi mereka sebenarnya itu bisa dikatakan, kalau dikatakan untuk Superliga musim ini sebenarnya bisa masuk juga. Memang ada beberapa perlu tambahan lagi gitu kan. Cuma untuk Championship saya pikir materi ini cukup mentereng loh. Kita tadi ini Terence cedera ya. Kemudian kita sampai lupa kalau Tahir itu ada gitu kan. Dan kemudian juga Salman itu masuk di babak kedua ya. Nah, kemudian pemain-pemain lama ini masih bercokol di situ. Masih ada Mas Wahrudin yang belum sembuh. Masih belum sembuh, tapi udah
bisa ikut latihan bareng. Bisa latihan bareng. Belum berani diturunkan lah. Ya, saya sebenarnya komplit Pak. Jadi ini apa ya namanya, timnya ini materinya ya berkelas lah sebenarnya, nggak kalah dengan tim-tim lain gitu kan. Cuma memang PSS ini kan persiapannya nggak gembar-gembar ya Bang. Nggak seperti tim-tim lain yang memang mendatangkan siapa gitu loh. Itu loh Pak. Iya. Kalau melihat apa namanya secara keseluruhan kemarin ya, pertandingan championship kemarin Pak Nanto, gimana nih posisi PSS Sleman untuk mengarungi ke depannya? Apakah memang tadi Pak Nanto bilang secara materi itu lebih mentereng atau sebenarnya sejajar? Kalau lihat keseluruhan kemarin di grup timur ya, Grup Timur kalau dari si materi ya Pak ya. Untuk laga Ini kan pertama ya, kemarin. ini sebenarnya PSS itu bisa dikatakan di atas rata-rata loh. Di atas rata-rata tim lain gitu kan. Meskipun di situ ada Persipura ya. Persipura juga diperkuat oleh beberapa pemain yang sebelumnya mentas di Liga 1 ya, kayak Rame Rumakik. Tapi Rame itu juga lama juga kan nggak main di Liga 1 kan. Terus kemudian ada siapa namanya sayapnya yang dari sayap wingbacknya Ruben Sanadi, meskipun dia senior tapi kan di jebolan Liga 1 gitu kan. Tapi dibandingkan dengan materi dari PSS sebenarnya Persipura itu masih di bawahnya. Meskipun di situ ada Buas, tapi Buas ini kan sudah senior kan, maksudnya ya, sulit lah bagi Buas untuk bisa tampil seperti 15 tahun atau 10 tahun yang lalu gitu kan. Kemudian kita coba lihat juga dari Persela ya. Persela yang banyak juga bertebaran pemain naturalisasi, meskipun usianya juga sudah mulai senior ya. Tapi kemarin mereka juga nggak banyak bisa berbuat banyak itu dalam pertandingan kemarin menghadapi Deltras. Terus ya itu jadi saya pikir untuk lolos ke musim depan kalau ya performanya stabil, PSS ini punya peluang yang besar gitu kan, karena pelatihnya ini nggak berubah dan backbone pemainnya ini nggak berubah. Pondasinya nggak berubah. Pondasinya di masing-masing lini ini nggak berubah. Di lini depan jelas ada Tokantin di situ, ya kan. Di lini tengah juga di situ ada Dion, kemudian ada Tahir yang nanti masuk gitu kan, kemudian ada Teren, ada Rico, gitu kan. Kemudian di lini belakang itu sudah jelas. Itu yang jadi problem kan kiper kan. Kemarin kiper PSS ini juga agak mengerikan juga Bang. Maju-maju Pak. Bukan maju-maju, maksudnya waktu itu kan sebenarnya ada satu syuting yang harusnya itu bisa dipegang, tapi dia ragu-ragu ya, antara ditangkap atau diblok, akhirnya bolanya jadi corner gitu kan. Nah, hal seperti ini kan nggak boleh terjadi lagi menghadapi tim-tim yang penyelesaiannya lebih klinis gitu loh. Ya kita beruntung nih PSS ya, nggak satu grup sama tim-tim dari wilayah barat seperti Adiaksa, kemudian kayak apa namanya kemarin yang cukup kencang itu Parmel atau apa gitu. Terus kemudian satu lagi Garuda, yaitu Garuda Yaksa, Adiaksa ya Parmel itu ya, sorry. Terus kemudian Bekasi itu juga wah seperti musim lalu, di awal-awal musim Bekasi itu ya kenceng gitu kan. Tapi uji coba kalah sama Sleman itu Pak. Lah ya makanya itu kita masih beruntung nggak satu grup dengan mereka, justru malah di timur ini. Nanti tinggal, tapi kan finansialnya PSS ini kan katanya melebihi tim Superliga ya Bang ya. Ya terkaya gitu. Jadi ya ini yang penting gini, tadi seperti saya bilang bahwa yang penting konsisten dan bisa menjaga permainan ini secara stabil. Kalau mental nggak usah tanya lah. Tadi malam itu salah satu kemenangan PSS itu dipengaruhi juga oleh mental pemain, mental tim yang nggak gampang runtuh setelah apa namanya setelah tinggal, dan mereka yakin bahwasanya mereka itu bisa menyamakan dan akhirnya bisa menang kok. Itu tinggal menunggu waktu, karena ya sekali lagi tim muda Persiba ini karena kurang pengalaman itu akhirnya apa? Gembos di sepertiga akhir pertandingan. Ini Persiba ini kayak timnya PSS.
waktu dipegang Seto di musim kedua. Kan mainnya bagus, tapi kan jarang menang gitu kan. Itu sebenarnya. Jadi mayoritas pemainnya pemain waktu Seto itu kan pemain yang biasa-biasa banget itu kan. Ya kan? Maksudnya biasa-biasa sekali dan juga nggak banyak punya nama, dan banyak beberapa pemain ini memang pemain dari klub-klub lain yang tidak kepakai, kemudian diambil oleh Seto waktu itu. Dan akhirnya kan memang ya PSS ya cuma di situ-situ aja. Nah Persiba ini hampir mirip, pemainnya juga biasa-biasa, tapi mereka punya kualitas permainan, visi bermain yang cukup bagus ya, karena faktor pelatihnya. Iya. Saya respect juga sama Nasuha ini kan, dia kalem, santai, Iya, kan? iya Bang ya. Ya kan? Dan dia bisa membaca permainan loh. Dan nggak mudah loh menghadapi tim sekelas PSS. Ya kan? Tadi malam itu bukan PSS yang bermain buruk, Pak. Lawannya ini punya Persibanya kualitas. Iya. Nah, ini menarik untuk melihat dua tim ini di pertandingan berikutnya itu. Saya cukup kaget kok. Wah, Persiba ternyata bisa main juga di sini. Iya. Kita kan selama ini nggak pernah lihat kan, Iya. nggak pernah tahu. Oh, saya tahu nama pemain asingnya itu juga dari internet. Saya browsing gitu kan sebelum kemarin kan saya disuruh nulis itu, Pak. Oke Pak. Iya, gara-gara kamu malas nulis saya jadi disuruh nulis. aku nulis gitu ya. kan. Saya disuruh nulis sama Pra gitu kan. Pak nulis catatan untuk PSS goro-goro kopong ra nulis gitu kan. Nulis ya. Itu. Bang. Wah, ini Mas Pra iki jane. Wah, itu. Jadi gitu, Pak. Ya. Jadi ini ya peluang PSS ini semakin oke lah untuk bisa, karena kita bisa lihat petanya sekarang. Itu aja. Kalau M Nasuha sempat menyebut ini enggak tim PSS Komentarnya atau gimana? memuji apa gitu. Ya cuman berbicara sedikit sih Pak Nasuha ini. Ya babak pertama alhamdulillah timnya bisa mengontrol pertandingan dan bisa mempertahankan keunggulan, tapi di babak kedua setelah melakukan rotasi sama seperti PSS, tapi malah beberapa rotasi dan skema permainan yang beda ya, tapi malah pemainnya itu kehilangan fokus Pak. Ya. Kehilangan fokus. Itu pemain muda gitu, Bang. Nah, kehilangan fokus. Ya justru itu masalah utamanya di fokus itu. Kenapa nggak fokus? Ya mungkin Faktor faktor strategi mungkin ya. faktor capek atau mungkin Ya. atau gimana strateginya mungkin situ seperti itu Mas. Kalau kemarin ada yang cedera, Bang. Siapa? Kayaknya Dion rada pincang-pincang Mas. Oh. Rada pincang-pincang tapi Pak belum. Jajang? Pak Jajang enggak terlalu Pak. Dion sing agak pincang. Sebenarnya Dion kan belum 100% fit toh. Iya, tapi wis wani kok. Tapi main full ya kemarin. Enggak ya. sampai diganti Salman. Jadi Oh. itu Siapa? Mofu. Oh iya, Irfan Mofu ya. Irfan Mofu nggak main di striker ya kemarin ya, Pak? Enggak Pak, di sayap Sayap. kiri. Sayap kiri. Dan nggak maksimal juga ya. Iya, belum maksimal. Iya. Seperti itu Mas. Besok lawan Kudus. Itu Kudus. Ini apa namanya, kemenangan kemarin ini kan tanpa supporter. Iya. Tanpa supporter, 2 kali dihukum tanpa supporter. Nah, kemenangan ini kan kata Coach Ansari ini hadiah lah untuk teman-teman supporter Kado. yang belum bisa hadir untuk menyaksikan pertandingan. Dan saya lihat juga teman-teman supporter ini kan ada teman wartawan juga yang suka sama PSS. Dia juga ikut nobar sama teman-teman supporter di daerah Jakal itu. Mereka masih tetap antusias teman-teman supporter ini masih seperti itu. Nggak ikut nobar wartawannya ini. Ya. Nggak ikut ke stadion. Nggak Itu ikut, malah nobar. malah nobar. Wartawan radar atau Bukan, orang lain, teman wartawan lah itu. wartawan.com. Wartawan. Terus Oh, anaknya juga, soalnya anaknya juga suka. Wong Cangkringan itu. Bukan. Tak kira macam bukan. Sudah nebak ya kayaknya. Bukan. Sing ini bukan admin akun itu bukan. Pokoknya gondrong. Bukan. Bukan. Iya. Terus Ya. Oh Mas, tekon apa Mas? Oh ya apa? itu lanjut lagi itu Oh, kemarin iya. Nasuha itu bilang Nasuha. tadi ya. Udah cuman seperti itu Pak. Pendek Terus banget. pemainnya kan ada satu pemain Iya, itu. pemain. Habibi. Habibie. Ya sama. Apa ngomongnya? Ya sama, kehilangan fokus, faktornya Oh, kehilangan dia ngaku fokus. kehilangan fokus, capean. Ya semua pemain lah, karena kehilangan fokus kekalahan itu di babak kedua ngono kuwi. Wis padha. Ya tapi apapun itu, kalau kata Habibie sebagai pemain ya, pemain pertandingan kemarin akan menjadikan pelajaran untuk laga-laga ke depan ngono kuwi. Ya tetap on evaluasi dah. Ya karena permainan Persiba itu jujur bagus kemarin ya, terkait dengan hasilnya ya.
ya memang cukup kecewa sih, tapi sebenarnya nggak cukup kecewa juga karena materi pemainnya mereka kan juga banyak yang dari lokal gitu kan. Dan saya pikir tim ini juga kalau bisa menaikkan level lagi lah, maksudnya kalau bisa mereka menaikkan level lagi, saya pikir ini juga contender yang cukup kuat untuk menjadi pesaing merebut 2 besar di grup ini gitu kan. Tinggal bagaimana nanti pelatih manajemen menaikkan level sedikit lagi lah dari Persiba Balikpapan ini. Lali Persiba Bantul ya Bang. Bang, seandainya Jambul nggak fit, siapa lagi nih tandemnya Cleberson Bang? Kevin bisa toh Mas? Oh, Kevin bisa. Kevin bisa. Terus masih ada Salman. Oh, Salman back kiri. Ya, bisa. Nuri Fasya masih kondisinya seperti Mas Farudin sudah gabung latihan, tapi masih cedera. Nuri Fasya itu cederanya pas apa tuh Bang? Uji coba Pak. Berarti bukan bawaan ya? Bukan. Itu pemain back kanan kemarin Persik Kediri ya? Siapa namanya? Nuri Fasya. Back kanan enggak yang kemarin main? Salman. Saiful Jodge. Bek kanan PSS. Iya, Saiful. Yang masih muda kayak masih muda. Saiful. Oh, Saiful itu. Saiful Jodge. Baru itu bareng M Kanu itu. Itu bukan pemain apa ya, bukan? Bukan. Datangkan dari Dewa. Kanu kemarin nggak main, Bang? Nggak main, Pak. Masuk DSP? Enggak ada. Oh, berarti dia belum masuk DSP ya? Banyak banget pelatihnya pemainnya PSS ini ya, Bang ya? Banyak 30-an, Pak. 30-an. Ihsan Chan PSM. M Faris yang kemarin main. Faris main starter. Jadi Faris di kanan ya? Pertama di kiri. Pertama di kiri terus diganti Dion, digeser Faris itu. Ya cukup oke juga sebenarnya bawa pertama ya. Faris ya. Dari PSM musim lalu juga Faris itu bisa di back, bisa di sayap. Kadang sering dipasang seperti itu sama Coach Seto musim lalu. Dan dia juga mencetak gol juga waktu memperkuat PSM itu. Memang bagus Faris itu, punya kualitas. Ya kan Faris kan iso umpamane nganu to Mas, maksudnya Pak Jajang cedera kan Faris iso ditarik ning mburi juga jadi wingback. Terus kan Dion masih ada di depannya ya. Dion terus Salman masih ada. Junior Haki juga masih ada. Junior Haki kemarin juga belum main ya. Junior Haki itu waktu pertandingan pertama uji coba melawan Persebaya justru malah dia starter. Ya kan, dan dia cukup bagus tampilannya. Sebenarnya kekuatannya PSS ini merata loh. Pemain pemain inti ataupun pemain cadangan ini punya kualitas yang hampir sama loh. Bahkan Junior Haki yang beberapa pertandingan sempat jadi starter, sekarang malah bisa digantikan oleh siapa namanya Alvareza kan sebenarnya itu. Dan ya kita malah belum menyinggung beberapa pemain itu yang di pertandingan pertama itu sering diturunkan, Bah. Ini loh, jadi ya saya pikir kekuatannya juga cukup oke, materi pemainnya juga oke gitu. Ini belum Nuri Sepasa ini juga belum turun. Nanti juga masih ada Mas Fahrudin juga kan. Di situ masih ada game juga. Kan. Jadi komplit sebenarnya. Lini per lini itu sudah ada semua. Bahkan satu posisi lebih dari 2 pemain ya. Iya mungkin. Tapi memang pemain PSS rata senior semua ya. Jamul tuh 30, Fardun 30, Riko 30, Cleberson 30. Tekannya 30. 28. Enggak, tapi kan masih maksudnya ya kalau untuk level Liga Championship ya. Saya pikir usia-usia seperti itu masih wajar, Pak. Dan karena nggak panjang juga ya. Dan kalau kita jujur aja antara Cleberson dan Tokantin, kalau mereka itu mau meninggalkan PSS dan bermain di Superliga musim ini, banyak tim yang mau ambil sebenarnya. Iya toh Bang ya. Sengseng-sengsengannya gitu Bang. Iya. Tapi mereka tetap setia. Katanya kan siapa? Riko mau ke ini ya, ke Barito awalnya. Iya, udah ada yang nawar. Riko Simanjuntak. Tapi tetap pilih PSS. Tetap enak PSS ya. Latihannya di bawah Merapi. Wah, dia suka emang kesenengannya dekne ngono kuwi, Pak. Dia sering kali urang berarti. Enggak, dia Riko itu teringat kampung halamannya di Medan, di Sumatera Utara, kan di bawah gunung juga gitu kan, Danau Toba dan sebagainya. Coba tanya gitu. Udah Pak, udah pernah buat beritanya Pak. Seneng nak ning kene latihan iso ndelok gunung, suasanane penak. Enak kowe bareng gitu kan. Sing paling penting kuwi. Lah aku iki pas waktu jumpa pers to.
Saya mau tanya, besok wae. Latihan ketemu terus kok dadak tekon ning kene. Siapa juga mau? Ya semua Coach Ansari sama gitu ya? besok jelek main kowe. kowe meneh. Orang dianggap malah apa? Di latihan aja di lapangan sering ketemu kok dadak diceritanya. Sama ini anu guyone seperti itu. Padahal wartawan liyane teko langsung dianu. Berarti kowe wis dianggap akang sih kowe. Wong dhewe kowe, Bang. Jape mete. Apa kowe? Cahe dhewe. Iya. Luar biasa. Berarti kowe wis bener-bener ngeblend dengan PSS ini ya? Iya, Belum nyatu, Bang. Sudah menyatu gitu kan. Nyawiji. Luar. Kemarin saat kamu nonton ngelihat nggak manajemen PSS siapa aja yang hadir di sana? Mas Yoni ada. Oh iya ini ada. Gusti Randa? Karena enggak ada. Sempat ngobrol dengan Mas Yoni nggak? Enggak ketemu, Pak. Enggak. Cuman lihat doang. Cuma say hello gitu. Ya doang. Kan kena sekat itu. Ada sekat. Ada sekat yang untuk VVIP ya, Pak. Kamu nggak di VVIP? Ya tetap di tribun media yang sama seperti tribun supporter. Tapi bareng sama Coach Justra. Enggak. Coach Justra di sana sebelahmu. Ya sebelah, Pak. Yang Tapi ada tetap sekat iki lho, Bu. Khusus kan kocor lah, khusus yang VVIP. Kowe Coach Justra yang ngerti nek kowe ning kono. Kudune ngerti ya, apa. Oh, loh. Celuk-celuk ora. Pong-pong ngono kowe. Asampluk gundulmu ngono kowe ora. Kan Ya, Mas Justra benar, fokus, tim pelatih itu semua fokus menyaksikan pertandingan, Pak. Waktu itu fokus. Simon Tahamat ada nggak di situ? Enggak ada. Kemarin soalnya dia nonton PSIM. Wah iya. Ya kan. Nah, siapa tahu kan dia habis dari Bantul masih stay di sini terus lihat Menyaksikan Dion. Dion juga karena ada banyak pemain muda kan. Kayak di Persiba itu banyak pemain muda yang bagus, kipernya bagus, backnya itu juga bagus gitu kan. Back yang dari tapi ini nggak masuk bantuan apa namanya? Dan bodinya atletis, cukup atletis loh pemain Persiba nih. Secara postur atletis. Beberapa pemain cukup atletis. Cuma memang ada beberapa pemain yang posturnya memang agak mungil gitu. Tapi itu disiasati dengan ditutup ya oleh kemampuan individu mereka gitu. Dan mereka nggak main gocek-gocek kok ya Bang ya. Tapi main modern sepak bola passing taktik gitu dari kaki ke kaki kok. Saya juga heran, Pak. Ini tim apa ya, pemain-pemain muda bisa main seperti ini luar biasa gitu. Jadi persiapannya Nasuha ini benar-benar oke sebenarnya. Mungkin bahkan memang dari SSB, Pak ya. Bukan dari Tarkam. Ya kita nggak tahu, Pak. Tapi misalnya begini, pemain Tarkam pun kalau misalnya yang latih ini ya, kalau pelatihnya itu dia pintar, itu biasanya bisa juga melebihi pemain-pemainnya dari SSB gitu. Kadang juga ada SSB itu yang dilatihnya cuma itu aja gitu kan. Ada ya tekniknya gurgui-gui umur 10 tahun dilatih podo waktu dia sudah naik ke 14 tahun itu juga ada pelatih SSB itu gitu kan. Ya ini enggak semuanya ya Bang. Waktu zaman cilik aku gitu kan. Ya, aku zaman cilik seperti itu soalnya. Kurikulum sebelah lama, Pak. Ya, udah lama. 90-an. Gocek crossing. Itu. Apalagi Bang, punya Bang. Ya besok ini walaupun menang ya ini tetap akan ada evaluasi yang tetap diberikan oleh tim pelatih terhadap timnya karena kan mengingat besok ini away ke Kudus Pak Ananto. Ya, dan di sana ada penonton ya. Ada penonton. Nah, penontonnya Kudus ini juga militan juga. Tapi stadionnya Kudus kalau mainnya di Kudus di Werguwetan atau di tempat lain, Bang. Soalnya kalau nggak salah ini mau rencana direnovasi. Nah ini Werguwetan itu. Nah ini masih simpang siur Pak Ananto. Tapi kalau waktu aku di jadwal awal itu tulisannya di Werguwetan. Tapi ini masih simpang siur ya yang ini yang bagus ini. Apa melu rono? Nak dijak melu aku. Nek ora. Nah, misalnya dibiayani kantor melu ora, mangkat dhewe ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Kapan? Kapan ya? Bis dhewe kowe. Kita minggu, Pak. Minggu. Bis dhewe. Ya nek ora dijak bis dhewe. Ya, nganggo komputer. Awas Pak AB terjikat. Ngono rasa kemelindi ngono. Tapi kamu harus ke sana lah, Bang. Iya. Ya toh. Tapi harus jaga kesehatan sama keselamatan. Ojo kemaki. Enggak. Aku itu wong iki anu kok. Tapi dari BCS sendiri away days enggak ke sana. Kelihatannya kan belum boleh. Ya, selenting-selentingannya. Liga 2 ada. Boleh masih ada.
kurang tahu kalau itu selingan dari teman-teman BCS. Ya mungkin ya biasa toh. Kalau BCS itu kita tahu sendiri kan fanatismenya seperti apa ya. Kalau selingan saya belum dengar mau atau tidak. Anu Pak. Terus Persiko ini kan Persiko ini kan tim yang mengejutkan, artinya kan kemarin bisa menang 4-0 lawan Semarang. Nah ini tetap banyak lah mungkin tim pelatih ini akan menganalisisnya dengan cermat dan akan mengevaluasi dari laga kemarin. Ya besok pasti akan ada rotasi lagi Pak, saya kira Pak. Nah itu. Ya ini cukup cukup ramai juga besok pertandingannya ya, karena Persiko ini otomatis kan motivasinya tinggi. Ya. Dan menang di kandang PSIS yang memang dari dulu antara ini memang juga sempat menjadi rivalitas juga ya, Kudus dengan Semarang itu waktu zaman dulu Perserikatan juga ramai juga kan. Nah apalagi menang di Semarang pasti besok penontonnya, supporternya di Kudus itu banyak. Apalagi menangnya ini dengan skor 4-0. Persiko Kudusnya emang Liga 2 dulu ya? Atau naik dari Liga 2. Kemarin Liga 2. Yang hilang itu Persibo ya. Persibo itu nyaris atau Bojonegoro? Kalau Persebi kalau Boyolali Pak. Persebi Boyolali ya. Kalau Karanganyar Persika Karanganyar. Gitu. Ya. Jadi memang Perserikatan itu namanya memang agak sama-sama gitu. Ya. Jadi kalau Persiko ini musim lalu nggak lolos ke 4 besar ya Bang ya? Nggak lolos ke 4 besar. Tapi Persibo ini malah kelihatannya nyaris lolos ya ke 4 besar ya. Tapi justru malah terdegradasi akhirnya. Ya Persibo Bojonegoro. Waktu karo Deltras ini. Iya, waktu terakhir main di Deltras itu di AAU itu. Dan kemudian ada pertandingan playoff lagi nih. Iya kan? Untuk mencari tim bertahan atau degradasi. Iya, malah kalah. Malah degradasi gitu kan. Kasihannya gitu loh, padahal di awal-awal musim itu sudah hampir lolos ke 4 besar kalau nggak salah itu. Kudus kemarin sempat lawan PSIM nggak? Sempat. Menang. Di sana menang 5-0 katanya. PSIM. Iya kan? Menang 5-0 di Kudus gitu kan. Kemarin kita salah waktu kesulitan itu lawan Pati. Iya, Pati. Nah, sekarang malah Pati nggak ada ya, Pak? Nggak ada, Pak. Oh, degradasi. Iya. Malah yang ada sekarang Kendal Tornado kelihatannya beli ya Bang ya. Pak Mbak aku nanti asal usulnya piye gitu timnya itu. Nah ya kelihatannya tahu-tahu Kendal Tornado lisensi. Ya, beli tim dari mana gitu. Dan katanya dari informasinya kemarin Pak Coach Indra Fauna, pemiliknya, salah satu investornya Kendal Tornado itu dulu sponsor besarnya PSIS Semarang, yang punya salah satu rumah sakit di Semarang gitu. Ya dulu ini sempat ikut nyponsori PSIS lah, tapi kemudian ada nggak tahu kita, seharusnya dia keluar dan beli Kendal Tornado ini, mendirikan Kendal Tornado. Jadi memang ini cukup oke Pak Kendal Tornado ini gitu dari sisi finansial ya kan. Nah kemarin Persipal Palu Pok ternyata mainnya nggak di Palu, tapi di Parepare. Jauh lagi? Ya di tempatnya PSM Makassar berhome base itu. PSM Makassar. Stadion B.J. Habibie. Jadi pemain Persipura main di sana. Nah Persipura besok mainnya di Stadion Lukas NMB Bekaspon, bukan lagi Stadion Mandala, bukan Mandala Krida Bang, Stadion Mandala Papua, Jayapura ini, bukan Stadion Mandala Krida. Itu bekas venue PON ya. Bekas venue PON 2022 kalau nggak salah, PON yang kemarin di Papua itu. Nanti, begitu pas PON kan gue ning Papua toh Bang? Belum. Nah, itu Ana. Oh Ana yang ke sana ya. Gue belum tekan kono ya Bang ya. Belum, aku isih nang omah Petruk Pak. Oh iya. Isih dadi pegawai kono. Ya ya moga-moga besok kamu bisa ke Papua. Ya, jadi
Ya kan bisa main di sana, toh. relawan. Tadi Jadi relawan. Ikut nonton liputan Bantu ke TNI sana, Jayapura, Bang. toh. Jaga daerah perbatasan. Ya kan ikut nonton liputan toh. Iya, Bang. ya, liputan. Ke Jayapura gitu. Jauh itu lumayan itu. Ya. Naik pesawat gitu kan. 6 jam kamu. Oh, 6 jam itu. Iya. Heeh. Nenek kapal sebulan, Bang. 6 jam. Jadi kalau misalnya kamu mau ke Eropa 6 jam itu sudah sampai Dubai. Nanti ya moga-moga ada rezeki bisa ke sana ya, Bang. Oh, aku ora tau dolan-dolan ya. Wis ketok skora ini. Kutul, uper. Fakir wisata. Apalagi informasinya lawan Tuna Kudus ini wisata, ya. hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu. Minggu. Berarti tim ini berangkat. Jumat biasanya, Pak. Jumat atau Kamis ada ya. Iya benar Jumat. Oh, iya. Jumat lah. Jumat berangkat. Besoknya Sabtu itu genap. iya malam langsung latihan. Iya, Uji penyesuaian coba lapangan. Ya, Betul. professional training toh. Terus kemudian besoknya main. Karena Kudus ini dari Jogja ini cukup jauh. 6 jam, 5 jam. 4 jam. Oh, 4 jam. 4 jam. Paling mangkat bar Jumatan biasanya. Habis Jumatan makanya. Oh, gue mangkat motoran loh. 4 jam aja, Man. Kalau kamu lewat motoran itu lewat Purwodadi, cepet. Nova Ya. yang motoran Tapi ya jangan. Kamu naik bis aja nanti. Oh ya. iya, oh gitu. Kalau memang kamu mau benar-benar nonton, nanti kita siapkan. Oke. Aku wis do melu loh. Siapkan dananya untuk ke sana itu. Dan diragati lah sekali-kali. Iya toh. Bahwa kita benar-benar support dengan PSS Sleman. Kowe makan dhewe ra apa. Wani aku, Pak. Wah. Ya, nang nginep enggak apa. Ya. Nginep nginep bae. Mainnya sore kita, Pak. Hah? Mainnya sore. Mainnya sore. Lah ya. Iso langsung bali ndara. Wah. Lah numpak opo? Bis. Bisa apa ya eneng. Kamu tanya-tanya dulu. Oh, iya. Ya, nanti perjalanannya dari sana ke sini gimana? Iya. Itu aja. Oke, Pak. Nanti cari. akap. Oh, apa sih? Budiman lah. Kalau naik Sabar akap, nyawa. berarti kamu dari Jogja ke Solo dulu. Terus nanti ke Purwodadi naik bis yang namanya Rela. No. Ada sampai Purwodadi, Purwodadi apa, baru Bang? Kudus gitu. Iya, Bang. Oh enggak, yang Kudus kan ada stasiun kereta api ora ya? Di Purwodadi sini ya, ada. Gerobokan. Dari sini nggak tahu, nggak ada gitu. Kamu tanya Zainal aja, Zainal kan istrinya orang Kudus. Oh iya. Apa kamu sampai Sri Zainal gimana? Oh yang nginep apa-apa iso Nginep aja nanti nginep. Kamu mau nginep sebelum pertandingan apa sesudah pertandingan? wisata religinya kan banyak di sana. Hah? Iya. Di situ mau ke Sunan Kudus bisa. Nah. Masjid Demak juga dekat. Nah, wisata religi. Ya. Kamu buat konten sana, Bang, buat konten kita. Ya, nanti tulis lagi. Nanti kita apa namanya podcast lagi setelah pertandingan untuk pengalamanmu away days ke Kudus. Itu disiapkan. Melu ra, Mas. Oke. Berapa menit ini? Jam lebih. Oh, jam lebih. Ada jam Oh lebih. ya, Ya. jam ya, tidak terasa. Oke ya. Ada lagi apa, Bang? Bang, Mau iya, Bang. disampaikan? Ketutup nih kalau nggak ada. Alhamdulillah, syukurilah. Kita syukuri kemenangan PSS di laga Ayo, tutup pesan. musim 2025-2026. Ini semoga menjadi awal yang manis dan menjadi pondasi yang bagus untuk PSS menjalani kompetisi Championship 2025-2026. Semoga cita-cita tim Super Elang Jawa ini bisa tercapai, yakni bisa langsung langsung lolos di Liga 1 Super League musim depan. Oke, gitu saja. Teman-teman silahkan, ini ada nomor WA, nanti bisa kalau mau apa-apa hubungi sponsor atau apa di sini. Bisa. Tebak skornya urung loh. Oh, tebak skor. Oh iya. Besok kita podcast lagi enggak besok? Jumat ya? Ya, Jumat. Kamis atau Jumat? Jumat wae. Jumat. Jumat. Nah, karena Kamis penutupan Porda, Pak. Oh iya. Penutupan Porda. Jumat ya. Jumat Baru tunggu Jumat ya. berkah. Jumat Kamu harus banyak data itu, Bang. Ya. Oh ya, aman. Dan nanti juga kita ada kuis. Bisa apa, Pak? Tebak skor. Oh, tepat. Ya ada hadiahnya, Bang. Nek wedok, dadi bojomu. Tapi sing wedok ra gelem. Aman bawel, Pak. Oke, skor besok kemungkinan saya optimis ya. Ya
Insya Allah 21 lagi atau Belum, besoknya lagi. Oh, besok Nanti. lagi. Oh, akhirnya Wes, lakukan ditutup terus. Tutup. Ya udah teman-teman gitu aja. Saksikan terus podcast Radar Indonesia, podcast yang main bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Woke up slow on a quiet dawn. The wall stayed back with the color gone. A towel hung limp on a wooden chair. Life whispered softly in the still, thin air. I stepped outside, no shoes, no chains. The wind hums songs through the open place. Today I'm free. Today I'm free. No clocks, no logs, just sky and me, the earth beneath, the sun above. Today I'm free. In a world I love, five minutes passed or maybe years. Feel stretched wide, dissolving fears. The grass sang stories beneath my feet. Time dissolved, and life felt sweet.